Hour later. Alas Roban juga ada sumber mata air yang mistis disebut Sendang Poncowati. Menurut mitos, sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Peristiwa itu banyak terjadi di era tahun 80-an. Saat itu banyak kejadian terduga pelaku secara misterius. Mayat dari para korban itu banyak yang dibuang di Alas Roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Ajis di sini masih dengan cerita-cerita atau mitos suatu tempat yang bisa bikin bulu kamu merinding tentunya. Kali ini Uncle Ajis akan membahas suatu hutan Alas Roban. Ya, Alas Roban yang sangat termasyhur akan keangkerannya. Yuk kita lanjut ceritanya. Jalan ini merupakan salah satu bagian jalur Pantura. Kontur jalannya cukup curam dan berkelok-kelok. Dengan sebelah kanan dan kiri jalan berupa hutan yang ditumbuhi pohon tinggi. Pemandangan sangat tampak indah, namun beberapa orang justru merasa merinding ketika melihatnya. Kondisi jalan di Alas Roban memiliki topografi menanjak dan berkelok-kelok. Alas Roban merupakan sebuah wilayah atau jalur yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur Alas Roban menghubungkan wilayah Batang dan Semarang. Alas dalam bahasa Jawa memiliki arti hutan. Alas Roban merupakan suatu kawasan yang berada di tengah hutan belantara. Namun, hutan tersebut dibelah untuk dijadikan jalan raya. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang menjabat pada tahun 1808 sampai 1811. Di sini juga ada sendang yang kental akan kemistisannya. Penguasa sendang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon, sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang untuk minta berkah seperti pesugihan hingga awet. Di sini di Alas Roban sering terjadi penampakan dan suara-suara tangisan sosok nenek-nenek dan seorang petani. Jalur Alas Roban ini sudah ada sejak abad 18. Jalan ini dibuka dengan sistem kerja paksa yang diperlakukan tentara Hindia Belanda. Konon, para pekerja dianiaya jika tidak mau membelah bukit serta hutan. Untuk pembukaan jalan tersebut selama pekerjaan jalan, banyak orang yang sakit lalu meninggal kelelahan dan dibiarkan begitu saja. Alas Roban juga dulunya dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Banyak cerita dan rumor yang beredar pada jalur Alas Roban ini. Namun cerita yang paling populer adalah tempat ini merupakan tempat pembuangan mayat. Pada zaman Petrus atau disebut penembak misterius beredar di Indonesia. Konon katanya korban Petrus dibuang di tempat ini. Pernah ada seseorang yang melihat langsung kejadian tersebut dan menceritakan hingga sekarang menjadi cerita seram yang sekarang menjadi populer. Tak hanya itu, katanya mayat dari korban Petrus tersebut mulai bergentayangan mengganggu pengguna jalan.
bahkan hingga menyebabkan sering terjadi penampakan di jalan dan mengganggu pengendara. Tak sedikit orang yang mengaku mempunyai pengalaman buruk saat melewati jalur alas roban ini. Minimnya penerangan di jalur hutan tersebut membuat banyak orang enggan melewatinya pada malam hari. Karena apa? Karena banyak kejadian aneh. Dimulai dari penampakan hantu di sekitar jalan tersebut, hingga kejadian warung makan pecel lele gaib yang sangat terkenal dan sering dialami oleh segelintir orang yang pernah melintasi jalan tersebut. Menurut masyarakat setempat, jalur alas roban ini termasuk jalur sering terjadi rawan kecelakaan. Sudah banyak terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban jiwa di jalur tersebut. Medan jalan yang terjal dan curam menjadi rata-rata penyebab banyak terjadi kecelakaan di alas roban ini. Terdapat pantrangan melewati alas roban. Banyaknya kecelakaan pada jalur alas roban ini membuat penduduk setempat menghimbau agar para pengendara berpantang untuk melewati jalur ini pada malam hari. Dan tetaplah fokus mengendarai kendaraan dan mengabaikan godaan atau penampakan yang terjadi saat melewati jalan. Bagi yang melintasi kawasan ini namun tidak mengenali kondisinya, penduduk setempat memberikan tips. Kawasan alas roban menuntut pengendara harus selalu fokus mengendarai kendaraan dan harus konsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Jalanan alas roban memang terkenal meliuk-liuk naik turun, sehingga selain membutuhkan konsentrasi yang tinggi, pengendara harus menjaga kecepatan kendaraan dan pastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan berada dalam kondisi terbaik, terutama mengenai fungsi klakson, rem, lampu sen, ban, mesin kendaraan, dan oli. Alas roban sebagai jalan yang dikenal memiliki medan berbahaya sebenarnya juga termasuk hutan yang perlu dilestarikan di Pulau Jawa. Karena itu, ada baiknya tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian di sepanjang jalur tersebut. Hindari membuang sampah sembarangan. Selain itu, ada baiknya pula membiarkan suasana di sekeliling alas tetap asri dan hijau, menghindari terlalu padatnya pembangunan di sekitar. Udah itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai detik terakhir. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Jangan lupa like, comment, and sub. Uncle Ajis undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sayang buat orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Thanks for watching.